Misalnya di Bandung, kemarin kebetulan saya juga sempat ke Bandung ya. Jadi saya tanya di sana terkait dengan kepanitiaan. Ternyata di sana memang di pelaksana itu memang dari dinas kebudayaan. Jadi Yohana itu hanya sebagai undangan aja. Oh, Yohana Bandung hanya sebagai undangan ya? Ya, ini kan acara anak muda ya. Kalau bisa diberikan kesempatan anak muda untuk berkarya, kenapa tidak? Dan juga dari dinas kan dimudahkan juga. Ketika anak muda diberikan ruang itu, menurut saya pasti dia akan berkreativitas. Apalagi anak muda Bali. Kita tahu kan, anak muda Bali itu kreativitasnya. Kalian sih melihat Gogoh itu gimana sampai sekarang sampai detik ini bisa bergerak. Itu kan kreativitasnya udah luar biasa. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan tokoh anak muda yang bicara soal budaya ini udah melalang buana kayaknya, dan mukanya ada di mana-mana gitu. Mari kita sambut beli Dewa Ardita. Siap, untuk Swastiastu. Oh, Swastiastu. Kenapa ya tuh? Astaga, sehat. Segera sehat ya. Siap. Harusnya kita mau udah mau. Ya, sebenarnya saya gini aja sih, kelihatan anak muda Bali. Oh gitu. Saya belum kelihatan anak muda Bali. Halo, Dewa. Sebagai ini Dewa kan hari ini aktivitas yang kita tahu ya, dari tim yang kita tahu itu Dewa aktivitasnya sebagai Ketua Harian Pasikian Yohana Bali atau bahasa Balinya Panggala Harian Pasikian Yohana Bali. Kalau jadi Ketua Harian Pasikian Yohana Bali itu capek nggak? Kalau dibilang capek, capek sebenarnya, tapi karena sudah dinikmati itu capeknya hilang. Ketika kita melakukan tugas dengan kebahagiaan, apapun itu terasa nyaman lah. Catat 2025. Minggu masih belum minggu? Hari juga nopeng, gak ada bisnis juga. Ini nggak pernah kosong lagi. Beda sama kita ya. Bengong banyak kita. Bengong dapat duit. Semoga. Ya, oke. Tapi lebih porsi ngayahnya lebih banyak loh jadinya, Pi. Iya, banyak saya ngayah, nopeng. Tapi memang dari kecil sih, dari SD ditanamkan untuk ngayah. Oke. Bagi waktunya aman itu. Sementara bisa fleksibel. Bisa dibagi ya sementara. Oke. Bli, sebagai Ketua Harian Pasikian Yohana Bali ini sebenarnya aku mau tahu lebih dalam soal Yohananya ya, organisasinya ya. Ini menaungi pemuda-pemuda sebali atau gimana sebenarnya? Ya. Jadi Yohana Bali kan baru terbentuk di tahun 2020. Jadi 5 tahun yang lalu digagas oleh MBA karena ada Perda dari Perda 4 tahun 2019 itu dituangkan di sana ada Yohana Pasikian Yohana Bali. Jadi Yohana ini kan ada di setiap desa adat. Iya. Di Bali ada 1.500 desa adat. Di desa adat itu menaungi keturunan juga. Kita bentuklah mulai dari provinsi. Jadi top down ya. Dari kita dari provinsi bentuk dulu. Terbentuk di provinsi, 2021 kita bentuk di kabupaten sampai kecamatan. Kecepatan langsung sekalian kita lantik di tahun 2021 sudah terbentuk semua di kabupaten sampai kecamatan. Jadi pada prinsipnya kita ingin ada namanya Bali Mamocara. Jadi kalau kita hanya berdiri sendiri di desa adat, ibaratkan sapu lidi ya. Jadi kalau kita satu batang sapu lidi itu kan nggak ada artinya, nggak bisa bersihin halaman, nggak bisa. Ketika kita bersatu semua, seluruh pemuda adat Bali ini bersatu, dijadikan satu di Bali, tentu banyak hal yang bisa kita selesaikan. Berbicara masalah Bali, wilayah Bali, kita gunakan konsep Bali Mamocara itu. Kalau kita berbicara tentang desa adat, kita gunakan konsep desa Mamocara. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tentu di desa itu sudah punya paharam,
sudah punya awgawi kita gunakan itu. Jadi ketika kita bersatu ini, kita tidak menghilangkan identitas dari masing-masing desa adat ini. Jadi kita satukan semua perbedaan ini di dalam sebuah wadah Pasikian Yono Bali. Jadi ketika ada masalah di desa A, kita bersama-sama ngomong kan lebih enak ya. Semua ngasih masukan, oh ini kita gini loh, buat kita gini kan biasanya. Jadi dari berbagai sudut kita bisa menyelesaikan masalah itu. Berbicara di kabupaten, kalau kita tidak punya wadah organisasi di kabupaten, nggak bisa kita ngomong kabupaten. Kalau kita hanya mengandalkan organisasi yang ada di desa. Makanya ini sangat penting kita bentuk untuk kita melakukan atau membahas isu-isu yang terjadi di lingkungan kita masing-masing, baik itu di kecamatan, kabupaten, sampai di provinsi. Oke. Kalau ini kegiatan yang dilakukan Pasikian Yono Bali ini biasanya dalam bentuk apa aja itu? Kalau di provinsi kan dia, kalau di tatanannya itu dia lebih ke konseptor ya. Konseptor, kita buat buku pedoman, kita buat tata tertibnya, bagaimana Bali Mawacara itu, aturan-aturannya yang diterapkan nanti di kabupaten sampai kecamatan. Nah di desa itu kan tetap sesuai dengan desa masing-masing, itu tidak kita pakemkan, itu tetap desa Mawacara. Dari kabupaten sampai kecamatan itu kita atur itu kan itu. Kemudian kita lebih banyak ke peningkatan kapasitas SDM dari perjuru-perjuru kita, perjuru di tingkat kabupaten sampai kecamatan, sehingga mereka nanti bisa memimpin lembaga ini, memimpin organisasi ini dengan baik di tingkatannya masing-masing. Kita ada program setahunnya itu namanya Palpindat. Palpindat itu adalah pelatihan kepemimpinan berbasis desa adat. Berbasis desa adat. Berbasis desa adat. Jadi di sana para perjuru manggale-manggale, ketua-ketua masing-masing kabupaten, kecamatan berkumpul. Seperti diklat lah, kalau di partai. Mereka digodok di sana. Kalau kita bilang tuh seperti cerita di Mahabharata, itu adalah kawah Candra di Muka. Di sana lah digodok. Para manggale-manggale itu baik dari hukum adat, perkawinan, budaya Bali, semua tentang adat istiadat Bali. Di sana diberikan ilmu bagaimana kepemimpinan Bali. Nah, di sana ada narasumber-narasumber dan juga ada outbound-nya. Di sana kita menyatukan diri lah, mengenal sama lain antara daerah kan, masing-masing daerah punya ciri khas masing-masing. Di sana kita diskusi. Nah, di sana lebih banyak kita ke SDM. Berapa hari itu? Itu 3 hari. 3 hari? 4 hari lagi kayak retreat tuh berarti. Iya, kayak retreat juga. Jadi ada apa namanya? Ada ke alam, kita adakan. Yang pertama kita adakan di Beleng. Di Beleng itu waktu COVID. Waktu COVID itu kita memberanikan diri mengadakan itu di Beleng 3 hari. Jadi hari pertama ada dari TNI yang mengisi juga untuk kesiapan kan. Bener nih retreat. Jangan-jangan retreat kemarin itu apa? Karena inspirasi ya. Oke. Jadi ada dari pengusaha-pengusaha juga. Ada dari khususnya yang paling gini kan dari MDA tentunya, dari hukum adat, semua tentang desa adat, tentang pernikahan dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah terakhir baru ini di Heritage Denpasar. Itu 2 hari. Iya. Berarti kalau di tingkat provinsi itu bicaranya soal berpedoman, pedoman. Apalagi ya, mungkin bahasanya jukla, gitu ya, juknisa segala macam gitu ya. Kita bilangnya sesana, buku pedoman itu sesana. Pasikian Yono Bali, buku sesana. Itu nanti kita godok nanti lagi. Belajarnya dari di Bali, aku jadi nggak tahu. Oke. Tapi kurang lebih sama gitu ya. Kurang lebih sama. Ya, beda penyebutan. Karena kan bicara soal adat dan budaya. Oke. Kalau di tingkat kabupaten nih, kabupaten kota gitu, berarti kan dia sudah masuk dalam tahap teknis gitu kan, penyelenggaraan misalkan apa gitu. Ya jadi ini kaitannya kalau di provinsi kita kaitannya dengan dinas PMA. Dinas PMA itu adalah dinas kemajuan masyarakat adat. Oh iya. Nah, itu kaitannya.
artinya yang sering kita ajak kolaborasi. Jadi kita di bawah naungan BMA itu. Sedangkan di kabupaten kota itu mereka di bawah naungan dinas kebudayaan. Jadi mereka sering berkolaborasinya dengan dinas kebudayaan. Oke. Iya. Berarti kalau di kabupaten kota dia dinas kebudayaan. Ini Bli. Ini ada yang menarik nih. Ya. Kemarin kan rame nih soal Ogogo nih. Bahkan ke depan pun akan rame nih soal Ogogo. Ini aku nggak tahu nih kebenarannya gimana ya. Kemarin itu kan salah satu kabupaten yang lebih dulu untuk menyelenggarakan festival Ogogo itu kan salah satunya Badung nih. Yang lain belum tuh kayak Denpasar itu kan punya namanya Denpasar kesana. Terus di Jembrana juga ada tuh. Kalau Jembrana masih kian. Itu kan belum semua tuh. Belum, maksudnya belum harinya itu, masih ada beberapa hari lagi gitu kan. Gianyar pun ada juga gitu kan. Nah, apa namanya? Badung ini kan sudah lebih dulu tuh. Itu Yohana ikut terlibat nggak di dalam itu? Yohana di Badung itu, Ya. Jadi kalau kita berbicara Gogo ya, ini memang acaranya anak muda kan gitu ya. Ya. Kalau udah di Banjar, berbicara Gogo, STT itu sudah pasti ramai. Pasti. Nggak perlu kita gini di grup, rame-rame di grup ya pasti dah. Nalurinya udah sendiri. Kita punya nih acara nih gitu ya. Berbicara di Bandung, kemarin kebetulan saya juga sempat ke Bandung ya. Jadi saya tanya di sana terkait dengan kepanitiaan. Ternyata di sana memang di pelaksana itu memang dari dinas kebudayaan. Jadi Yohana itu hanya sebagai undangan aja. Oh, Yohana Badung hanya sebagai undangan ya? Ya. Tapi kalau kayak, nah Bli kan ngomong di Bali nih gitu ya, kan? Nah kita bicara tingkatan Bli lebih yang mengakomodir teman-teman di kabupaten kan gitu loh katanya. Kalau di ini benar atau tidak ya diluruskan juga ya. Kalau di Kesanga Fest itu kan Yohana yang bikin. Ya, memang dari kalau Kesanga Fest itu memang produknya Yohana. Ya, produknya Yohana yang memang mereka yang awalnya buat itu memang dari hasil kerja kerasnya, artinya mencari sponsor dan itu memang sendiri mereka buat produk Kesanga Fest itu kemudian hari ini sampai disupport oleh pemerintah, dinas kebudayaan. Dari dinas kebudayaan. Oh, justru malah kalau kesana dulunya ya Yohana Denpasar nih membuat secara mandiri. Terus sampailah di lirik dinas kebudayaan, udah kita kolaborasi aja. Dia ngadir kan gitu. Oke. Dan Jembrana juga Yohana. Jembrana juga Yohana yang buat Asikian Fest namanya. Ya. Gianyar pun Yohana so. Gianyar juga Yohana Gianyar. Tapi kenapa Badung bukan Yohana ya? Nah itu, saya juga kenapa Badung. Kenapa ya, gimana? Coba. Saya juga belum sempat komunikasi dengan Yohana Badung ya. Kenapa tidak Yohana yang ambil kan gitu ya? Ini kan acara anak muda, apakah memang dari dinas kebudayaan yang pengen ngambil atau gimana? Ini saya juga belum sempat komunikasi kan, biar nggak salah nanti. Ya yang penting kan seharusnya kan ini kan acara anak muda ya. Kalau bisa diberikan kesempatan anak muda untuk berkarya, kenapa tidak? Dan juga dari dinas kan dimudahkan juga. Ya, kan gitu. secara pekerjaan ada stakeholder terkait kan, itu kan Yohana ada stakeholder. Betul. Ada tingkat kecamatan, kenapa kita tidak libatkan itu sebagai kepanitiaan dan untuk memudahkan. Iya, dinas kebudayaan Badung kan tinggal mengawasi aja jadinya kan, lihat gimana nih adik-adik kita kan gitu. Ya. Dan juga ketika anak muda diberikan ruang itu, menurut saya pasti dia akan berkreativitas. Apalagi anak muda Bali, kita tahu kan anak muda Bali itu kreativitasnya, kalian sih melihat Gogo itu gimana sampai detik ini bisa bergerak. Kreativitasnya udah luar biasa ketika mereka diberikan kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu tidak ada, bagaimana mereka menunjukkan jati dirinya, bagaimana dia berkreativitasnya. Nantinya menurut saya sih kesempatan sih, kalau memang diberikan kesempatan ya pasti ada yang mereka akan tunjukkan. Rasanya kalau pemuda Badung diberikan kesempatan untuk berkreasi itu pasti luar biasa nih. Karena ini ya, Bapak kan beberapa festival ya, kayak waktu itu ada Badung Youth Fest itu kan juga ramai itu dan besar gitu. Iya, Badung Youth Fest itu kan digagas oleh TNPI.
kayak di Badung. Kalau Badung juga aktif kok. Kalau Badung beberapa kali juga sudah buat event, lomba penjor, banyak kok event-event yang Badung, lomba-lomba itu. Tapi untuk Ogoh ini kenapa tidak? Nah itu dah. Itu namanya. Pertanyaan itu. Ya, mungkin kalau ada yang bisa memberikan klarifikasi, monggo gitu kan. Oke. Nah berarti bukan Yohana ya? Bukan. Kita juga lihat di media sosial kan itu murni dari pemerintah dan itu di bawah dinas kebudayaan. Ya logonya pun lihat kalau dari logo ya salah satunya dari logo tuh di poster-poster flyer tuh beredar tuh nggak ada logo Yohana. Oke. Karena lumayan ramai. Wih. Ini sekedar ini ya intermezzo sedikit nih. Aku kan kemarin sempat kesana malam sebelum tanggal 15 pas geladi itu. Sampai jam 3 pagi. Sampai jam apa ya? Jam 5 pagi. Masa jam 5? Orang lagi di sana jam 5. Dan saya kan sering buat kegiatan juga di sana kan. Saya juga ikut beberapa organisasi di Bandung. Kalau kita buat kegiatan di Puspom itu paling susah ngumpulin orang. Paling susah ngumpulin orang di sana. Kenapa? Karena tempatnya di dalam. Ya. Orang-orang nggak tahu. Kita harus mainnya media sosial. Ya. Kalau media sosial ramai viral baru ramai di sana. Ya. Itu pertama. Sedangkan di Denpasar, di Kukutan lah kita bilang, jangankan ada promosi, ada orang ramai di sana, udah ngumpul orang karena di pinggir jalan kan. Betul. Nah, sekarang tiba-tiba Puspom Bandung ini membludak, gara-gara Gogo ini. Iya. Nah, mungkin ini yang belum diantisipasi oleh panitia kan, membludaknya ini sehingga menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Di luar biasa sekali antusias dari warga masyarakat Bandung karena kan melibatkan seluruh desa adat yang ada di Bandung, ogoh-ogohnya di sana, kemudian kramo-kramo yang ada di wewidangan desa adat pasti kita semprong ya kalau bahasa Balinya semua pasti berdatangan untuk hadir menyaksikan dan mendukung wilayahnya masing-masing. Dan ini kan pertama kali loh Mas. Ini pertama kali dan pertama dibandingkan festival-festival yang lain. Jadi kan berarti kan Bandung jadi sorotan pertama. Jadi sorotan di Bandung ini. Tapi bicara sorotan gitu ya, ada tapinya. Sorry gitu, maaf gitu ya. Dari awal aja sebelum festival itu dimulai, baru tenda udah di-compare ini tendanya Kesana Fest, tenda Denpasar, tenda Bandung gitu. Wah itu di sosmed itu beliin. Dan waktu viral saya juga lihat tenda itu kan belum jadi ya. Tenda itu masih kayak kain-kainnya itu kayak jemuran, belum selesai lah dirakit. Tapi memang dari segi kualitas memang jauh dengan yang di Kesana Fest. Di Kesana Fest sudah menggunakan rigging, sedangkan di Bandung kan masih tenda yang biasa. Mungkin karena untuk yang pertama kalinya kan mungkin efisiensi lah yang ada di Kabupaten Bandung. Atau memang vendornya udah diambil semua nih sama Kesana Fest kan? Ya udah habis di gini. Riggingnya udah semua di drop di Kesana Fest. Gimana beli gue enggak? Tapi beli tahu dong nggak sih gue enggak kan? Tahu. Ya apa ya? Tahu. Kita sering komunikasi. Itu teman saya dari TK. Dan kita ketemu di mana? Kan kita ngobrol kan. Dari mana gitu? Dari Bedang Sambian, gitu dia kan. Bedang Sambian, ibu saya bilang Sambian gitu. Bedang Sambian Paras. TK di mana kan gitu? Saya kan TK Batu Paras rumah ibu. Di Bedang Sambian, di TK gini, beda Sari gitu kan. Sama kita. Satu gelas kita udah kan satu angkatan kita. Ternyata cuma TK udah TK udah lupa lah gitu. Kamu udah lupa. Oke. Karena gini balik lagi soal festival kemarin di Bandung. Ya. Ini salah satu yang pertanyaan adalah soal kenapa nggak anak dari kelas 1 untuk memperingatkan kerja daripada dinas gitu kan, dan membuat persiapan lebih matang mungkin kan. Karena kan kemarin lumayan tuh dari persiapan, kita lihat dari stand segala macam sampai bahkan malam harinya itu malam geladi pun sempat aku berapa jam di sana pas geladi itu. Gue di sana pun gak ada yang jaga juga gitu. Kan bahaya juga tuh apalagi dengan kondisi yang mahal ya. Terus ditambah kemarin juga
para juri juga kebingungan gitu ya, dalam tanda kutip kebingungan pas dalam proses penilaian. Rasanya kalau anak muda yang megang tuh dan memang dipercaya, diberikan ruang, anak muda tuh nggak kayak begitu kayaknya. Maksudnya hal-hal yang teknis semacam tuh bisa tidak sampai segitunya lah rasanya kayak begitu. Ya, inilah saya juga masih berpikir apa sih yang melandasi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung ini tidak melibatkan Yohana dalam panitiaan ini. Hal ini kan memang betul murni kegiatan anak muda loh. Dan anak muda diberikan ruang untuk menjadi panitia. Ya. Apalagi baru-baru senang organisasi itu kan pasti semangatnya tinggi. Ya. Beda dengan pegawai-pegawai di Dinas Kebudayaan. Mereka kan kerja di sana. Ya, ini bedanya. Justru malah dibebankan ya gitu. Kalau dia kerja dia beban. Ya. Tapi kalau Iwano dikasih kerja dia senang. Kalau karyawan B3, KPNS, sama orang dikasih kerjaan lebih gitu, aduh, gaya kan itu jadinya. Aduh gitu. Jadi kalau itu bedanya. Kalau orang digaji, dia kerja kan masih beban. Kalau orang organisasi itu, kita ini kan orang organisasi ya. Orang organisasi itu ketika diberikan kerjaan pasti akan bertanggung jawab atas kerjaan itu. Walaupun nggak digaji ya. Walaupun nggak digaji, apalagi dikasih honor. Kan bisa dianggarkan kan ya. Apalagi dikasih honor kan lebih. Nggak dikasih ada semangat. Dia tujuannya yang sana itu emang ingin menunjukkan eksistensi. Iya. Nah ini ya maksudnya. Oke nanti siapa tahu kita dapat ya, semoga tahun-tahun berikutnya kita berulang dan bisa dirangkul lah gitu kan. Yohana di Bandung gitu, untuk bekerja sama menjalin festival yang lebih punya persiapan lebih matang lagi. Itu pasti, apalagi ini festival pertama ya, itu pasti banyak yang perlu dievaluasi. Kebetulan saya juga dari Bandung ya. Kan juga dari Bandung, nggak mau juga terlalu artinya menjudge bahwa ini jelek. Intinya ini pelajaran bagi kita semua. Artinya setiap event itu pasti ada yang perlu kita evaluasi. Tidak bisa sekali buat event langsung sempurna kan. Personal Fest awalnya dulu juga pasti ada problem-problem yang dilakukan, yang terjadi tahun ke tahun pasti ada peningkatan. Apa yang perlu dievaluasi ke depannya kan tentu ini juga harus dipikirkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Jadi kemarin itu memang menurut saya sih memang persiapannya dari panitia belum. Kebetulan saya juga banyak saya ikut. Itu saya juga totalitas di Banjar kemarin ke sana ikut gladi di sana. Tidak ada panitia, jam 3 pagi saya gladi di sana dan gladinya pun tidak terschedule gitu. Jadi ya kurang kesiapan lah dari panitia. Sementara ke depannya lebih hal-hal yang begitu tidak terjadi lagi. Oke. Gini nih, balik lagi ke Yohana Balinya. Pernah nggak sih kalau Yohana Bali itu ini kan tadi Beli cerita di awal tuh baru satu-satu nih, misalnya Beli ke Bandung ketemu Yohana Bali, Denpasar sama Yohana Denpasar, Karangasem sama Yohana Karangasem gitu. Apakah pernah ada apa namanya ya, misalnya coba tuh pas pesamuan misalnya itu, kumpul semua nih Yohana provinsi Bali gitu kan sampai desa adat gitu, Yohana di desa adat gitu, kumpul semua, mungkin nggak terjadi kayak gitu. Balik ke dalam maksud di soal tadi, kita kan harus punya konsep sapu lidi Masikian. Itu mungkin nggak terjadi atau udah pernah terjadi? Ini belum pernah terjadi. Jadi kita baru sampai di tingkat kecamatan kumpulnya untuk merancang program kerja, untuk pelatihan kepemimpinan itu masih baru sampai tingkat kecamatan. Jadi rencananya ini kan kita ada program 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali itu namanya Paruman Agung. Jadi Paruman Agung ini nanti akan dibahas tentang program kerja yang sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus yang sebelumnya, dan juga perancangan program kerja yang akan dilakukan 5 tahun yang akan datang, serta pemilihan prajuru baru kan gitu ya. Nah, ini rencananya akan menghadirkan seluruh Yohana yang ada di desa adat di Bali. Jadi ada 1.500 itu, semua akan kita undang,
akan kita ajak Paruman Agung kumpulkan rencananya di Girinata Mandala Puspom di Bandung. Oh iya. Itu rencananya ada ya? Baru rencana, belum pernah kita kumpul. Itu belum pernah. Ada rencananya itu sudah ada. Ya, untuk pertama kalinya rencana. Kapan itu? Rencananya di bulan Juni. Bulan Juni ini, ya, 2025. Ya, habis nyepi dulu ya, keliling nyepi, Galungan, Kuningan. Ya selesai dulu euforia, ya. Baru kita fokus untuk masa depan anak muda Bali 5 tahun yang akan datang. Asik, mantap. Karena itu punya dampak gini Bi ya. Nyapa ini dariku ya. Punya dampak seperti ini gitu kan. Ketika kejadian yang misal di Bandung nih gitu kan. Yohana tidak diikut sertakan atau Yohana hanya menjadi undangan. Dan Yohana Denpasar punya pengalaman yang lebih terkait dengan penyelenggaraan festival di Bogor gitu melalui Kesana Fest. Itu kan bisa di-sharing jadinya dalam pesamuan itu ya, dalam Paruman itu bisa di-sharing ya. Bisa di-sharing. Ini kondisi Denpasar begini. Memang setiap kabupaten beda kondisinya. Ya. Tapi setidaknya gambaran yang diberikan oleh Yohana Denpasar itu bisa mengacu kepada teman-teman kabupaten lain kan itu jadinya. Ya, itu bisa menjadi senjata untuk menyelesaikan masalah di sana juga. Ya, karena itu kan saya bilang tadi itu, inilah fungsi dari kita bertemu itu. Ya. Kalau kita nggak bertemu satu sama lain, kita menghadapi masalah itu kan buntu ya. Dia mau takon nih, jadi aja diskusi nih. Ketika sudah ada ruang kita berdiskusi dengan teman-teman kabupaten kota yang lain yang tentu memiliki permasalahan yang berbeda, ini bisa kita jadikan referensi kan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Itu udah bagus banget. Kita ya keren itu keren itu. Harus itu dan harus juga dinas terkait pemerintah gitu kan mensupport Paruman ini kan gitu. Disupport. Oke. Terakhir nih, sebelum kita sudah mulai ini, ada pesan nggak untuk anak-anak muda Bali? Harus bagaimana ke depannya? Untuk anak muda Bali ya, pesan tetua saya dulu ya, kalau kita berbicara Bali, kita ada spirit ngayah. Saya ditanamkan spirit ngayah itu sejak kecil. Saya ditanamkan belajar menabuh, belajar nari, semua itu tidak untuk mencari uang, tapi untuk menyambung budaya, bersosialisasi kepada masyarakat. Nah, nilai itu yang saya jalani sampai detik ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang dengan tulus, artinya nganyah itu, dan tidak mengharapkan hasil itu, semesta akan mendukung apa yang kita lakukan. Pasti apa yang kita lakukan itu pasti dilancarkan. Semangat nganyah itu yang ditanamkan, dan juga bagaimanapun kita maju di bidang teknologi, maju di bidang ilmu pengetahuan, jangan pernah kita meninggalkan jati diri kita, adat, seni, budaya Bali. Karena ini adalah akar dari Bali itu sendiri. Ketika adat, seni, dan budaya Bali ini hilang, maka Bali itu akan hancur. Akarnya udah hilang kan, pohon itu akan mati. Inilah yang perlu kita rawat, inilah yang perlu kita jaga sebagai Yohana Bali. Baik, terima kasih Kali Dewa atas saran dan waktunya untuk diskusi kali ini ya. Baik, terima kasih juga sudah diundang. Sebenarnya hari ini kan ada podcast dari Kumpuser ya. Oke. Close the door juga ada itu, tapi saya memilih untuk hadir di sini karena tidak diundang. Oke. Di balik yang tadi serius, humor komiknya juga oke lah, bisa lah. Oke. Jadi Mas Susumala, siap, sama-sama. Terima kasih juga ke studio Koma Bali. Diundang ya. Lain waktu kalaupun kita ada kesempatan lagi, kita bisa diskusi lagi, mau itu on-game ataupun off-game kan. Dan kalau dikasih kesempatan, kita juga mau berkunjung ke sesi kalian. Ujung-ujung ada Yohana Bali di MDA Provinsi Bali. Iya, itu dekat soalnya di sini. Ini tetanggaan. Cuman kita masuk aja belum pernah nih ke MDA. Siap, aman. Nanti jadwalkan. Sidak kantor Yohana Bali. Gerbak kantor. Apakah Yohana Bali hanya duduk-duduk
atau memikirkan masa depan pemuda Bali. Ini bedanya Yono Bali dengan DPR. Yono Bali nggak pernah ada di kantor, tapi Yono Bali selalu terjun ke Yono-Yono yang ada di desa. Oke, semua atas waktunya dan terima kasih atas waktu dan pengalamannya dalam cerita. Dan kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan di subscribe, di share juga video ini. Dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Sukses semua.